Shalom, saya Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan berjudul Membaca Titik. Titik adalah tanda baca untuk sebuah kalimat yang menandai bahwa kalimat itu sudah berakhir. Tetapi ada kalanya kita membaca tulisan dengan penuh dengan titik-titik. Nah, bagaimana kita membaca titik-titik itu? Ada titik-titik yang diakhiri dengan tanda tanya. Berarti titik-titik itu harus diisi. Perjalanan hidup kita tidak lepas dari titik demi titik. Nah, bagaimana kita membaca titik-titik yang kita jalani itu? Saudara-saudara, Nabi Elia mengalami pergumulan hidup yang cukup berat. Dia sebagai seorang nabi Tuhan pernah mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi setelah itu dia merasa nyawanya terancam oleh karena istri Raja Ahab yang bernama Isabel mengancamnya untuk membunuh. Kemudian Elia lari, dia pergi ke sebuah padang gurun, lalu masuk ke dalam gua, keluar lagi, dan Tuhan memintanya dia untuk menghadap ke gunung. Lalu di sanalah Tuhan berbicara. Tuhan juga berbicara ketika ada di dalam gua. Pertanyaannya sepele. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, untuk itu saya akan bacakan kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 13 dan 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 dan 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudaraku, saya membaca kisah Elia ini menarik sekali. Paling tidak saya menemukan ada 3 titik dalam perjalanan hidup Elia. Titik yang pertama saya sebut dengan titik balik. Ketika dia terancam oleh Isabel, dia sebenarnya berada di titik balik. Saat itu hanya ada 2 pilihan. Dia bertahan atau menyerah. Ternyata Elia menyerah. Dan dia kemudian lari, menyembunyikan diri, dan merasa terancam, seakan-akan Tuhan sudah tidak menolong lagi. Orang banyak tidak membelanya, malah mengatakan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Saudara-saudara, kalau kita merasa diri hebat, maka pada satu saat kita akan juga mengalami titik balik. Ketika kita merasa seorang diri, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada pendukungnya lagi. Nah, titik balik yang diambil oleh Elia ini titik balik yang negatif. Yang kedua adalah titik jatuh. Ya, banyak orang yang kadang-kadang mengalami titik jatuh. Elia kemudian menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, dan mungkin juga menyalahkan Tuhan. Sampai akhirnya Elia ditanya, "Apa kerjamu di sini?" Sehingga sampai sembunyi di dalam gua. Dalam perjalanan hidup ini, saudara, kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita menyerah atau kita tetap bertahan? Titik-titik itu harus kita baca. Kalau kita sudah membacanya, apalagi membacanya bersama dengan Tuhan, maka pikiran kita akan terang, hati kita akan terang.
Tetapi kalau kita membaca hanya dirinya sendiri, kita akan kalah. Mengapa setelah membunuh 450 Nabi Baal, aku sendiri malah jadi orang yang terancam? Titik jatuh biasanya akan dialami oleh orang-orang yang merasa sendiri, merasa alone, dan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Elia pernah berkata bahwa aku tidak lebih baik daripada orang-orang yang sebelum aku. Memang zaman Elia berbeda dengan zaman sebelumnya. Tiap orang ada zamannya dan tiap zaman ada orangnya. Titik jatuh bisa terjadi pada orang-orang yang dulu pernah menjadi pimpinan, pernah menjadi orang hebat, pernah menjadi orang disegani, pernah menjadi orang yang dihormati, dipercaya. Bagi orang-orang yang seperti ini, seharusnya kita menyadari zaman ini akan terus berlalu dan zaman ini terus akan membawa kita ke depan. Kita harus mengalami kesiapan. Siap untuk tidak dihargai, siap untuk dilupakan, dan siap untuk menjadi tua. Dan itu yang terjadi. Jangan sampai kita mengalami titik jatuh. Yang terakhir adalah titik bangkit. Ketika kita bisa melewati masa krisis, maka disitulah akan terjadi titik bangkit. Titik bangkit, pelan-pelan Elia dituntun Tuhan. Masih diberi makanan, masih dicukupi kebutuhannya. Kemudian dituntun lagi untuk keluar dari gua, dituntun untuk menghadap ke arah gunung, karena di sana Tuhan mau bicara. Sampai dia merasakan ada angin sepoi-sepoi basah yang menandakan Tuhan itu hadir. Nah, disinilah saudara-saudara, Tuhan berkata lagi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Saudara-saudaraku, di masa kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan sudah purna tugas, Tuhan juga masih bertanya, apa kerjamu di sini, hai hamba-hamba Tuhan? Kita harus memiliki titik bangkit. Titik bangkit untuk terus melayani bagaimanapun keadaan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mencukupkan kita. Dan Tuhan masih berbicara. Baik di masa-masa kita sulit maupun angin sepoi-sepoi basah meniup kita. Kenapa Tuhan masih akan memberi kita? Silakan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan Tuhan menyuruh Elia setelah keluar dari gua untuk kemana? Pergi ke padang gurun di Damsyik. Itu artinya bahwa mau tidak mau Elia juga harus kembali ke tempat yang sunyi untuk menyendiri dengan Tuhannya. Dan masa-masa itu akan Tuhan tunjukkan lebih dalam lagi bagaimana penyertaannya kepada seorang hamba yang setia. Dan itu yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan dan Roh Kudus sudah berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.